Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Bahasa Ingat Kajubata. Oke, jumpa lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam mata kuliah Geografi Pertanian kali ini. Untuk kali ini adalah pertemuan atau video yang ke-10. Dan kali ini kita sedikit bergeser setelah kemarin kita sedikit membahas beberapa tentang geografi pertanian dalam kaitannya dengan kondisi-kondisi fisik. Yang terakhir kemarin kalau tidak salah kaitan antara pertanian dengan perbedaan atau variasi kondisi morfologinya, kemiringan lereng, ketinggian dan lain sebagainya. Oke, kali ini terdapat berbagai macam variasi pertanian, itu berdasarkan dari permintaan produk pertanian. Jadi bagaimana tanaman-tanaman atau budidaya tanaman tertentu itu bervariasi menurut permintaan atau pemenuhan permintaan dari produk pertaniannya. Oke, kita langsung saja pada slide-nya. Oke, jadi pada masa ini karena bersumber dari David Crick yang sekitar tahun 2000, buku ini terbitan sekitar tahun 2002 atau tahun 2000-an. Jadi dalam buku ini diceritakan bahwa ahli geografi itu jarang sekali yang mempelajari aktivitas pertanian itu secara spasial, dalam arti dalam sudut pandang geografi. Walaupun demikian, itu sebetulnya beliaunya berpendapat bahwa pertanian di sini sangatlah penting untuk dikaji secara geografis atau peruangan atau spasial. Mengapa demikian? Karena pertanian itu menghasilkan berbagai macam produk. Ya, selain di sini pada konteksnya barang-barang konsumsi untuk ketahanan pangan, tapi berbagai macam produk seperti ya serat, seperti kapas dan lain sebagainya. Untuk produk-produk itu kemudian diproduksi berikutnya menjadi parfum, obat-obatan dan minyak untuk pelumas, cat, pewarna, lalu kemudian minuman baik itu yang beralkohol atau non alkohol, karena hampir semua alkohol dibuat dari berbagai macam fermentasi produk pertanian yang mengandung karbohidrat seperti beras, ketan, gandum dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga di sini ternak pun juga sebetulnya tidak hanya menyediakan daging dan susu, tapi juga kulit, bulu atau wool bulu domba yang biasanya digunakan untuk produk-produk tekstil. Lalu kemudian mungkin lemaknya untuk minyak hewani yang banyak fungsi untuk kebutuhan industri tertentu. Dan sebagian besar di dunia ini pertanian ini malah merupakan sumber utama juga tenaga listrik, seperti misalnya untuk biogas dari kotoran ternak. Lalu kemudian ya mungkin dari bahan bakarnya. Untuk di negara-negara maju memang hal ini sudah banyak dimanfaatkan. Jadi segala hal yang ada dalam pertaniannya yang biasanya integrated farming, jadinya selain mereka bertani untuk bahan pangan, nanti kemudian ya sisa-sisa pertanian itu untuk makanan ternak, lalu kemudian hasil-hasil ternaknya juga sampai ke kotorannya, semuanya dapat berfungsi untuk kebutuhan paling tidak dalam lingkungan atau dalam satu satuan bidang pertanian tersebut. Dan ini nanti akan mungkin di berikutnya mengapa pertanian di barat atau di beberapa tempat lain di Eropa dan Amerika sana bisa
selalu tempat-tempatnya luas dan lain sebagainya, itu nanti untuk kaitannya pertanian dengan budaya. Tapi ini kita lihat dari permintaan produk pangannya. Oke. Dan salah satu yang paling penting kalau untuk di negara-negara barat adalah produk daging untuk konsumsi di sini. Dan banyak ini merupakan, ya, bagi manusia ini adalah persyaratan penting untuk tetap bertahan hidup, ketahanan pangan atau ketersediaan pangan di sini. Seperti misalnya makanan dan minuman untuk hidup tetap sehat, ya sangat-sangat bervariasi di sini menurut jenis kelaminnya, juga menurut jenis kelamin manusia, menurut kondisi iklim, usia, dan juga pekerjaan. Seperti misalnya orang-orang yang bekerja keras atau bekerja menggunakan banyak fisik, itu tentu saja dia akan membutuhkan banyak karbohidrat ataupun juga protein dalam daging. Lalu kemudian untuk kesehatan, untuk orang-orang orang-orang tua, anak-anak yang masih kecil, mereka membutuhkan banyak protein dari susu dan lain sebagainya. Oke, dan di sini kebutuhan asupan tersebut diukur dalam kalori untuk mempertahankan bagaimana setiap manusia ini mempertahankan metabolismenya. Apalagi di beberapa negara dingin, mereka membutuhkan kondisi fisik yang jauh lebih kuat karena ada musim-musim yang ekstrim seperti musim dingin yang luar biasa, dan juga untuk tetap bisa bekerja. Dan asupan energi per kapita ini rata-rata 3.398 kilokalori untuk di negara maju biasanya seperti itu, dan untuk di negara-negara berkembang hanya 2.400-an kalori yang dibutuhkan. Di Indonesia rata-rata kebutuhan kalori di sini per kapita adalah kurang lebih 2.112 kalori protein, kalori, dan proteinnya 61,98 gram saja. Dan di sini sebetulnya tubuh manusia juga membutuhkan protein biasanya untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk pembentukan otot, untuk tetap kuat, dan ya untuk kesehatan tumbuh pergantian sel dan lain sebagainya. Protein di sini terdiri dari 22 jenis asam amino yang terdapat dari 2 sumber, yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti misalnya telur, kemudian daging, yang asam amino yang paling penting. Asam amino di sini yang bisa membentuk otot pada masa usia pertumbuhan dan juga usia muda dan produktif. Dan memang produk hewani itu relatif mahal, dan namun demikian protein juga dapat ditemukan dalam makanan-makanan nabati atau makanan yang dari tumbuhan, seperti misalnya kedelai dan lain sebagainya. Kedelai, lalu kemudian ya kalau produk biasanya kalau di Indonesia tahu, tempe, dan lain sebagainya, juga kacang-kacangan lainnya. Lalu kemudian ya memang jumlahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan protein hewani, dan tidak ada yang dari tanaman ini memang sangat-sangat rendah, sehingga tidak memiliki asam amino yang esensial. Dan kelemahan ini biasanya diatasi dengan kombinasi makanan antara makanan nabati dan juga makanan-makanan tradisional yang mengandung sereal dan kacang-kacangan, itu juga untuk mendukung kebutuhan asam amino. Dan ketika di Eropa pada masa lalu,
Gandum ditanam dengan kombinasi ditanam bersama dengan kacang polong dan juga kacang-kacang buncis. Di Amerika jagung, kacang-kacangan masih tetap ditanam bersama dalam sebuah pertanian. Kemudian kondisi di Cina Timur, padi kombinasinya dengan tanaman kedelai. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis makanan pokok di beberapa wilayah yang berbeda dengan variasi iklimnya dan kondisi kondisi alam seperti yang memang kita bahas di sebelum-sebelumnya, kondisi fisiknya. Di Cina Timur padi juga ditanam, kedelai bisa ditanam. Nah, sementara kalau untuk di beberapa negara di Eropa Barat ataupun di di Amerika itu yang paling memungkinkan dan bisa menghasilkan cukup banyak kalori itu adalah tanaman-tanaman gandum sebagai makanan pokoknya. Oke. Kemudian di sini antara kaitannya dengan pendapatan dan kebutuhan manusia, kebutuhan manusia. Dan di sini karena kebutuhan tersebut itu menciptakan permintaan secara ekonomi ya. Ini menciptakan permintaan bagaimana petani itu akan memilih atau memutuskan untuk menanam tanaman pangan karena memang ada permintaan juga di sisi lain untuk mereka yang non petani tetap membutuhkan makan juga dan ada pertumbuhan pendapatan. Ini berpengaruh juga ketika daya beli masyarakat atau daya beli orang-orang untuk memperoleh makanan. Jadi di sini banyak penelitian mengenai hubungan antara pendapatan rumah tangga lalu kemudian pengeluaran untuk makanan yang menunjukkan hubungan yang konstan. Jadi di sini apakah dalam suatu rumah tangga itu cukup terpenuhi kebutuhan pangannya, itu juga berkaitan dengan pendapatan yang di pendapatan rumah tangga tersebut. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa semakin miskin rumah tangga, semakin besar proporsi total pendapatannya. Kita lihat secara presentase lebih banyak persentase pendapatannya itu akan lebih banyak untuk kebutuhan makanan. Jadi asumsinya ketika pendapatan meningkat maka proporsi total semuanya yang dibelanjakan untuk makanan akan menurun. Bukan jumlah uangnya, tapi berapa persen itu. Karena ketika pendapatnya sedikit otomatis semua mungkin hampir semuanya digunakan untuk membelikan makan. Dan di sini laporan pembangunan dunia dari World Development Report di sini dari Oxford 20% orang termiskin dari sampel survei 20% ada sampel sampel itu dari penduduk yang miskin 72% dengan 72% dari 20% orang yang miskin itu pendapatan mereka untuk makanan itu menghabiskan 41, hampir separuh pendapatannya digunakan untuk membelikan makanan, dalam arti 40% itu untuk keluarga miskin. Sementara di negara-negara miskin di dunia berkembang, di negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia, Afrika, dan negara-negara Asia yang memang cukup miskin, pendapatan per kapitanya kurang lebih ya 4.000 dolar Amerika, di antara 32% dan 67%, dan semuanya itu pengeluaran digunakan untuk digunakan untuk dibelanjakan untuk konsumsi makanan, dalam arti di makanan, minuman. Namun demikian di negara-negara kaya pendapatan nasional per kapitanya adalah hanya 13% yang digunakan untuk konsumsi. Jadi
cukup 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 kontras juga, dalam arti pendapatan yang besar mungkin persentase bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti misalnya energi, wisata, membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, bukan kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan. Pendapatan dan kebutuhan seperti itu. Jadi di sini pendapatan dan kebutuhan makanan ini bisa kita lihat di sebagian negara sumber kalori termurah adalah sereal dan umbi-umbian, ya ubi, kentang sebagai makanan utama di berbeda dengan negara-negara di Asia yang makanan pokoknya atau makanan utamanya adalah beras. Sementara di Amerika Latin dan Afrika yang tropis, hampir iklimnya hampir seperti di Indonesia ini, mereka lebih menggunakan jagung. Kemudian di Afrika yang lebih kering, mereka menggunakan sorghum atau millet, seperti misalnya jawabut atau jelai lah istilahnya kalau di sini. Lalu kemudian kalau di negara bagian barat dan tengah Afrika, ubi kayu dan umbi-umbian atau ubi itu sumber makanan energi utama. Jadi mereka makan ubi kayu untuk beberapa negara. Kalau di negara maju dengan pendapatan yang tinggi, lebih banyak produk ternak pun dengan harga yang mahal sekalipun terjangkau, dan makanan-makanan pokok untuk karbohidratnya mereka menggunakan makanan-makanan yang bertepung, mungkin lebih ke arah gandum dan sereal. Dan sebagai akibat dari variasi konsumsi ini, maka produksi pangan di antara di negara berkembang dengan di negara-negara barat sana atau di negara Afrika itu sangat bervariasi juga. Akhirnya apa yang ditanam pun juga ditentukan oleh kebutuhan makanan atau permintaan pasar untuk makanan. Seperti misalnya kalau misalnya memang di negara berkembang didominasi oleh mungkin sereal dan umbi-umbian, lalu kemudian kecuali petani tersebut sudah berorientasi menjawab atau permintaan dari luar negeri, atau istilahnya mereka akan mengekspor produk pertanian mereka tentu saja akan menanam permintaan internasional. Tapi kalau ketika itu digunakan untuk permintaan lokal, tentu saja disesuaikan dengan, misalnya ketika di Asia, ya mengapa banyak orang yang lebih produk pertanian seperti lebih ke arah padi, sementara di Cina bervariasi, ada gandum, ada padi, lalu kemudian di Afrika lebih ke umbi-umbian untuk lokalnya. Sementara kalau di barat sana ya memang gandum dan juga peternakan daging dan juga yang memang dibutuhkan, dan itu memang langsung terserap oleh pasar. Dan kalau untuk di negara berkembang ya tentu saja lebih sedikit orang yang mengkonsumsi produk-produk daging dan susu. Tapi mungkin untuk hari ini agak sedikit berbeda. Ini gambaran sekitar tahun 88. Jadi kalau saya pun juga masih ingat ketika zaman saya kecil dulu, memang dalam waktu seminggu itu belum tentu setiap hari itu makan daging, dalam arti ya mungkin ayam atau apalagi daging sapi mungkin bisa sebulan sekali. Kalau sekarang sih mungkin berbeda, kita mau beli apa aja, kita mau makan kambing kah, kita mau makan mau makan ayam, bahkan dalam keseharian kita mungkin setiap hari pasti ayam dan ikan itu pasti, kalau yang ada di sini saya yakin. Dan karena ya rata-rata yang dijual seperti yang dijual Anda bisa beli dan itu semua terjangkau adalah
ya paling enggak ayam geprek itu pasti. Oke, ini saja yang apa namanya yang kita bahas hari ini. Mungkin besok kita akan dalam video-video selanjutnya mungkin akan berkaitan dengan transportasi, lalu kemudian bagaimana tipe-tipe petani, variasi petani di berbagai belahan dunia, di Indonesia, di berbagai benua yang sangat bervariasi, dan mungkin akan juga tentang budaya-budaya petani yang dibentuk yang dalam kaitannya dengan lingkungan, kebutuhan daya dukung lingkungan, lalu kemudian kaitannya dengan efisiensi biaya biaya ketersediaan memungkinkan atau tidak untuk untuk menanam produk-produk atau komoditi tertentu. Lalu kemudian ya secara budaya, kultural, sosial juga akan kita bahas, karena itu sangat-sangat bervariasi juga dalam biografi pertanian ini. Kita melihat segala macam aktivitas pertanian, kita melihat berbagai macam variasi ya aktivitas pertanian, lalu bagaimana manusia atau masyarakat tersebut berusaha memenuhi kebutuhan pangan, dan ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui nantinya. Oke, saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Sehat selalu, dan semoga kita masih bisa bertemu, dan kita akan bahas lagi tema-tema lain mengenai geografi pertanian. Oke, salam.